Halo guys, bukan Joshua di sini and welcome back to review suka-suka. Oke, jadi di video kali ini ya kalian bisa lihat di judul aku mau bahas apa, yaitu review iPhone XS di 2023. Dan di review kali ini aku nggak akan bahas spesifikasinya apa aja, skor Antutu, skor benchmark, perbandingan dengan lawan-lawannya, dengan rivalnya gimana. Tapi di sini aku lebih cerita pengalamanku. Kalau kalian mau beli iPhone XS di 2023 ini masih worth it, atau mending ya udah beli lainnya aja. Nggak usah banyak cincong, langsung aja aku review guys. Oke, apakah masih layak sih iPhone XS ini di 2023? Aku akan mulai dari harganya dulu. Untuk di sini harganya bervariasi ya. Jadi aku di sini nggak kasih patokan pastinya tuh berapa harganya, yaitu di kisaran 3 sampai 4 juta. Biasanya kebanyakan itu bekasnya Exinter dan tergantung dari kondisinya ya. Kalau misalnya kondisinya jelek ya harganya lebih murah biasanya. Di sini aku selalu ingetin ya, jangan pernah mau beli online guys. Pastikan datang ke toko fisik, cek garansi, peraturan tokonya seperti apa, apakah emailnya terjamin. Kalau kalian nggak tahu cara ceknya gimana, ini guys aku udah pernah buatin videonya. Aku di sini juga nggak bisa jamin 100% kalian mendapatkan barang yang mulus, yang sehat, yang bagus. Seenggaknya kalian bisa bedain lah barang bagus sama barang yang sudah jelek. Oke, balik lagi. Apakah harganya menarik? Yes, harganya sangat-sangat menarik guys. Di harga 3-4 jutaan. Karena dengan harga segitu kita bisa mendapatkan feel HP flagship premium. Build quality-nya tuh sangat-sangat solid, mewah, premium. Apalagi aku paling suka yaitu bezelnya yang pakai stainless steel. Ya meskipun ada baret-baretnya, aura dari gengsi iPhone, dari gengsi merek Apple itu masih kuat ya sampai sekarang. Meskipun belum kamera boba. Untuk performa di sini sudah menggunakan chip A12 Bionic dengan RAM 4GB. Dan yang aku bahas di video kali ini sudah di iOS 16.4 yang dikatakan menjadi iOS 16 terakhir di tahun 2023 ini. Gimana performanya di 2023 ini? Untuk dipakai sehari-hari jelas ya, nggak ada masalah, masih sangat lancar dibandingkan dengan 13 Pro yang aku rasain sebagai daily driverku. Aku nggak begitu ada perbedaan yang jomplang apa ya. Ya bedanya cuma sedikit lah. Jelas ya iPhone 13 Pro itu memang lebih kenceng, lebih mulus, lebih smooth, lebih effortless gitu. Tapi entah kenapa semakin kesini iPhone XS itu kayak gampang panas. Apakah sekarang sudah kebanyakan aplikasi yang lebih canggih sehingga membutuhkan kinerja chipset yang lebih berat? Aku di sini juga kurang tahu guys. Tapi yang aku rasain ketika aku menggunakan HP ini dengan intens, suhu iPhone XS ku ini lebih cepat panas dan baterainya lebih cepat boros. Untuk main game jujur aku sekarang udah nggak pernah ya, karena aku jadiin buat HP admin. Tapi kalau kalian mau main sekedar game, bahkan sampai game berat pun seperti Genshin Impact itu bisa ya. Tapi ya jangan harap rata kanan. Kalau dibuat main game itu cepet panas, terus baterainya tuh boros banget ya kalau dibuat main game. Ngomong-ngomong soal ketahanan baterai, yaitu di kapasitas 2658 mAh. Kenyataannya gimana? Sekarang baterai halku di 82%. Kalau aku jarang pakai iPhone-ku itu bisa kuat lah seharian, atau pemakaian nggak intens itu masih kuat lah seharian. Tapi kalau agak intens, misalnya aku pagi mulai beraktivitas jam 7, jam 8 itu baterainya di 100%, ya jam 5, jam 6 sore itu sudah lowbat ya. Tapi kalau kalian pakainya tuh intens seperti nonton, sesekali main game, sosmedan juga jos, Google Mapan juga iya, ya siang sekitar jam 2, jam 3 itu sudah habis guys baterainya. Bahkan mungkin jam 12, jam 1 juga bisa udah lowbat. Jadi kalau kalian pakai HP ini pergi seharian, misalnya pergi keluar kota, pergi kemana seharian, pastikan kalian bawa powerbank ya. Untuk storage yang aku beli ini yaitu di 64GB. Apakah cukup? Jawabannya ya dicukup-cukupin. Tapi kalau buat HP utama atau buat daily driver, jelas ya menurut aku di tahun 2023 ini storage 64GB tuh kayak kecil banget gitu. Kalian harus sering rajin-rajin backup foto, backup video ya minimal setahun sekali lah. Untuk kameranya gimana? Jelas kamera iPhone XS ini masih sangat-sangat bisa diandalkan guys. Bahkan hasilnya cukup memuaskan dibandingkan dengan Android yang maaf ya dengan harga 3-4 juta, maksudnya ya harga sekelasnya. Aku jujur lebih memilih kamera dari iPhone XS.
seperti karakter dari kamera iPhone, yaitu warnanya natural, kontrasnya nggak lebay, hasilnya konsisten terus di setiap saat. Ya mungkin yang nggak kurang di tahun 2023 ini ketika foto low light ya. Mungkin HP-HP kalau sekelasnya seperti Android, ketika foto low light mungkin hasilnya lebih bagus ya. Bagian perekaman videonya. Dari dulu ya, iPhone itu kalau buat ngerekam, buat ambil video, itu menurut aku hasilnya sangat-sangat memuaskan. Gambarnya stabil, mulus, bitrate-nya itu rata terus, nggak ada naik turun. Kalau dari segi video, aku jelas sangat-sangat suka banget sama iPhone XS ini. Bahkan beberapa kali aku pernah pakai buat sinematik di YouTubeku ini. Ngomongin soal kelebihan, pasti ada kekurangannya. Oke, kelebihannya dulu guys. Pertama yaitu dari segi ukuran. Entah kenapa ukurannya tuh nyaman banget digenggam dengan satu tangan. Apalagi di sini aku sebagai perwakilan tangan yang pendek ya, jari-jariku pendek. Jadi buat kalian yang cewek terus tangannya kecil, ini sih enak banget guys iPhone XS ini ketika digenggam dengan satu tangan. Habis itu yang aku suka lagi dari segi build quality. HP 3-4 jutaan tapi build quality-nya ini premium banget ya. Dan untuk dari segi kamera di sini aku sangat-sangat puas, apalagi dari hasil perekaman videonya. Kekurangannya yang pertama yaitu jelas layarnya tuh kerasa kecil di tahun sekarang. Apalagi kalau kalian buat nonton, buat main game, wah itu rasanya kayak mata kita tuh maksa banget gitu ngeliatnya ya. Dan untuk dari segi baterai ini termasuk boros guys. Jadi kalau kalian yang mau beli iPhone XS tapi berharap bisa hemat HP-nya, jangan pernah harap ya guys. Dan untuk dari segi performa, oke memang masih lancar. Tapi entah kenapa di 2023 ini HP-nya tuh kerjanya kayak ngoyoh banget, sehingga lebih cepat panas dan baterainya tuh lebih cepat habis yang aku rasain ya. Kalau tadi kan review pendapatku tentang iPhone XS. Tapi gimana bang? Apakah barangnya masih aman sampai sekarang? Yes, barang yang aku beli masih aman guys sampai sekarang. Nggak ada keluhan atau nggak ada kendala baru. Mungkin kalau kalian yang sudah ngikutin aku dari lama, kalian tahu ya bahwa iPhone XS ku ini ada cacat di bagian speaker atas, yaitu suaranya tuh pecah atau gembret. Tapi balik lagi aku nggak masalah karena spare partnya tuh ya 300-500 ribu. Harganya nggak terlalu yang mahal-mahal banget. Tapi di sini memang nggak aku ganti karena bukan hal yang sangat-sangat krusial menurut aku. Untuk dari segi email juga aman, meskipun emailnya sekarang terdaftar di Kemenperin. Seperti yang aku sudah bahas di video-video sebelumnya, ya ini sih email suntik. Karena aku belinya X-Inter kok kedaftarnya di Kemenperin. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ada gejala keblokir selama aku pakai. Jadi gimana kesimpulannya? Apakah iPhone XS masih worth it kalau kalian mau beli di tahun 2023 ini? Aku kasih jawabannya ya guys, tapi berupa skenario. Skenario pertama yaitu kalau budget kalian itu bener-bener pas banget, nggak bisa ditambahi atau bener-bener pas deh. Menurut aku cukup worth it lah kalau kalian beli sekarang. Apakah masih bisa dapat iOS 17? Kalau menurut aku ya masih bisa dapat iOS 17, tapi kalau dapat iOS 18 aku juga kurang tahu guys. Ya kalau kalian beli iPhone XS di 2023 ini mungkin umurnya 2 tahun atau bahkan 3 tahun, kalian sudah kerasa HP-nya ini lemot.
Ini menurut pendapat pribadi aku ya. Kalau kalian nih punya budget lebih sedikit atau misalnya nabung lagi, bisa nambah lagi budgetnya, aku sih pasti saranin kalian beli iPhone 11. Di sini konteksnya ngomongin second ya, bekas ya. Karena yang aku rasain iPhone 11 itu bedanya cukup jauh ya. Oke, dari segi harga bedanya 1-2 juta. Tapi dengan beda harga segitu, menurut aku apa yang didapatkan di iPhone 11 itu sangat worth it. Jadi kalau misalnya kalian nih ada budget lebih sedikit, ya udah kalian tunggu aja atau tahan aja, nabung dulu dikit lagi, kalian langsung aja ambil iPhone 11 karena memang bedanya lumayan jauh, umurnya juga bisa lebih jauh, dan tentu lagi gengsinya juga bisa lebih nambah lagi guys. Kalau iPhone XS sama iPhone XR gimana bang? Pilih yang mana? Udah pernah aku buatin videonya guys, kalian bisa lihat di sini. iPhone XS Max gimana bang? Menurut aku daripada beli XS Max, mending kalian beli iPhone 11 ya. Karena XS Max sama XS ya sama aja spesifikasinya, cuma beda layar sama beda ukuran baterai. Oke guys, gini dulu review kali ini. Kalau kalian ada pengalaman, kalau kalian ada pendapat, ya boleh aja sharing-sharing, langsung aja komen di bawah guys. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. And see you in the next video guys.